Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Al-Ghazirlinda, NRP 15 2018-084. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database dan aplikasi basis data bertema rumah sakit. Kita masuk aja langsung ke headingnya. Jadi pertama-tama kita buat dulu database baru dengan nama RS_084. Lalu kita buat 4 buah tabel. Yang pertama itu ada tabel dokter _084. Lalu kita buat tabel yang kedua itu tabel pasien _084. Kemudian tabel ruangan, kemudian tabel transaksi. Setelah membuat 4 tabel ini, kita isi field-fieldnya. Yang pertama di tabel dokter ada ID dokter, kemudian nama dokternya. Untuk setiap field itu dikasih NRP di belakangnya. Lalu ada spesialis. Kemudian yang terakhir ada tarif. Untuk ID kita pakai integer, terus nama pakai varchar, spesialis kita pakai varchar juga, tarif juga integer karena buat dikalkulate nantinya. Terus kita jadiin ID-nya sebagai primary key. Kita save. Langsung ke buat field di pasien. Yang pertama itu ada ID. Yang kedua nama pasien. Yang ketiga gender. Dan yang keempat itu ada usia. Untuk nama kita pakai varchar, ID integer, terus gender kita pakai enum, laki-laki dan perempuan ya. Terus kita jadiin ID itu sebagai primary key. Terus untuk ruangan kita buat field ID untuk ID ruangannya, terus nama ruangannya, kelas, dan yang terakhir ada tarif. Untuk ID kita pakai integer, kita pakai varchar, kelas kita pakai enum aja, dan tarif tetap pakai integer. Untuk kelas kita bikin kelas 1, kelas 2, dan VIP. Kita bikin ID sebagai primary key dan auto increment ya, save. Terus buat di transaksi kita bikin beberapa field juga. Yang pertama ID, yang kedua ada ID pasien, yang ketiga ada yang ketiga itu ada ID dokter,
Yang keempat ada ID ruangan. Untuk ID pasien, dokter sama ruangan itu nanti dijadiin foreign key dan kita ambil dari tabel dokter, pasien, dan ruangan ya. Selanjutnya kita bikin field visit dan lamanya. Kemudian jadikan ID-nya itu sebagai primary key, auto increment. Kita jadiin ID dokter key dan ID ruangannya juga key. Terus foreign key-nya baru kita coba bikin lagi. Kayak tadi ID pasien, tabelnya pasien, foreign column-nya ID, lalu cascade ya ininya, on update sama on delete-nya cascade. Ini masih sama kayak yang tadi, cuma kita bikin cascade juga. Ruangan, reference tabelnya ruangan, kolomnya ID, cascade juga. Kita save. Setelah kita bikin field-fieldnya, kita masukin data-datanya. Untuk yang pertama di dokter kita bikin data-datanya. 1 Fikri, jantung, tarifnya 150.000 ya. Yang kedua Amel, kandungan, tarifnya kita 100.000. Yang ketiga Sony, spesialisnya organ dalam, tarifnya 300.000. Yang keempat kita bikin Anissa aja, spesialisnya gigi, tarifnya, atau spesialisnya kulit aja, tarifnya kita pakai 250.000. Terus yang kelima kita gigi, spesialisnya tarifnya kita lanjut aja. Jadi karena yang tadi itu kepotong videonya, jadi kita ini isi field-fieldnya. Bangkai misalnya, kelasnya sekelas 1, tarifnya 750.000. Yang kelima misalnya tulip VIP aja, tarifnya 1.250.000. Transaksi karena tadi ada yang ditambahin bisa ganti ya, kita ganti aja. Tulip ya. Jadi ini udah diisi data-datanya untuk setiap tabel. Field-fieldnya untuk 3 angka terakhir pakai 084. Selanjutnya kita bisa buka langsung DLP 7-nya buat bikin aplikasinya. Kita bikin new project.
Terus kita bikin data modul baru, ganti namanya jadi DM. Terus kita masukin beberapa komponen di data modulnya, kayak 1 buah Z connection, 4 buah Z query, sama 4 buah data source. Kita copy aja langsung biar lebih cepet ya. Terus di Z connection-nya kita bikin database-nya itu RS084 sesuai database yang udah kita buat. Hostname-nya localhost. Terus portnya 3306. Protokolnya MySQL. Terus usernya root. Kalau udah diisi semua, kita connect. Kalau misalnya bisa true, berarti itu udah nyambung. Terus kita masuk Z query-nya. Di setiap Z query connection-nya jadi const 1. Terus kita ubah aja langsung SQL-nya. Di Z query 1 kita bikin select all from dokter _084 buat lihat tabel dokternya. Terus yang Z query 2 select all from patient 084. Z query 3 select all from ruangan 084. Z query 4 select all from transaksi 084 juga. Kalau udah selesai, kita tinggal sambungin dataset yang ada di data source-nya jadi Z query di DS1, Z query 1, dan seterusnya. Terus kita save. Kita save si formnya itu jadi was namanya. Terus buat data modulnya kita save juga. Kita bikin aja uas_dm. Kita save juga projectnya. Sekarang kita aktifin si Z query-nya, semua Z query-nya aktifnya jadi true. Sekarang di formnya kita masukin SMDB grid, 4 buah SMDB grid. Ini rapihin lagi aja. Terus kita cari label. Kita masukin label. Buat SMDB grid yang pertama kita namain dokter. Kita copy, kita paste, taruh di situ. Kita namain pasien. Ganti captionnya jadi pasien. Terus di yang ketiga kita ganti captionnya jadi ruangan. Dan yang terakhir kita ganti captionnya jadi transaksi.
Sekarang kita masukin di uses-nya itu pertama si data modulnya, uas_data modul. Terus grids itu buat nyambungin si data modul sama formnya tadi. Terus ada dbgrids, terus smdbgrid. Terus kita sambungin di yang dbgrid pertama ke ds1, dbgrid kedua ke ds2, dan seterusnya sampai transaksi ke ds4. Ini kita rapiin lagi aja biar kita bisa naruh si navigatornya. Kita cari smdb navigator, kita taruh 4 buah juga untuk masing-masing smdb grid. Kita copy aja biar lebih cepat. Kalau udah, kita di yang transaksi smdb navigator yang transaksi kita aktifin filter, find, print, sama export divisible buttonnya. Terus kalau udah, kita cari komponen-komponen buat ngaktifin si filter, find, print, sama export di navigator yang keempat, smdb find dialog, terus filter dialog, sebentar kita cari dulu. Terus yang ini mx dbgrid export. Kalau yang mx dbgrid export kenapa kita taruh di luar? Karena kalau misalnya di dalam data modulnya kita nggak bisa nampilin. Terus ini filter, smdb filter dialog, frx print, frx report, frx report, kalau udah kita masukin komponen-komponennya. Kita klik 2 kali di navigator yang keempat, terus kita masukin codingan ini. Buat yang find kita pakai dm depannya karena ditaruhnya di data modul. Yang filter juga sama yang print juga. Kenapa yang export enggak? Karena yang export udah ada di formnya langsung. Sekarang kita coba run aja dulu. Kayak gini hasilnya. Filter, find-nya bisa, print-nya bisa, sama export ke Excel kita coba. Ini juga bisa. Berarti udah selesai. Untuk dbgrid navigator sudah selesai. Sekarang
Jadi untuk desainnya emang seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, itu kita di jQuery 1 kita masukin semua fields persistentnya. jQuery 2 juga. Add all fields, tapi di jQuery 2 itu kita bikin calculate buat si gendernya. Type-nya string, size-nya 6 aja. Terus kita ke properties, event, terus kita cari on calc fields, terus klik 2 kali, masukin codingan ini. Jadi kalau yang P nanti bakal nampilin pria, kalau yang W itu bakal nampilin tulisan wanita gitu. Terus ke jQuery yang ketiga kita masukin juga add all fields. jQuery 4 juga add all fields buat field persistentnya. Kalau di jQuery 4 karena kita ada beberapa yang harus di lookup, kita new field, terus rf patient, kita bikin new field rf patient, lookup type-nya string, key field-nya kita id patient, jQuery 2, lookup key-nya id, result-nya nama. Oke. Terus bikin lagi new field yang baru, rf_dokter, string lookup, key field-nya id dokter, datasetnya jQuery 1, lookup key-nya id, sama result field-nya nama. New field lagi rf_ruangan, lookup juga, terus kita string lookup, key field-nya id ruangan, jQuery 3, lookup-nya id, result-nya nama. Terus kita bikin lagi rf_tarif dokter, string lookup, key field-nya id dokter, datasetnya jQuery 1, lookup key-nya id, result-nya tarif. Oke, sekarang bikin lagi rf_tarif ruangan untuk lookup tarif ruangannya. String ini lookup, key field-nya id ruang, datasetnya jQuery 3, lookup key-nya tarif. Lookup key-nya itu id, sama result-nya itu tarif. Kita bikin satu lagi, rf_total. Ini buat calculate nanti total biayanya. Integer, kita pakai integer aja. Calculate, oke. Sekarang kita cari on calc fields dari jQuery 4, terus kita ketik codingan ini. Total value lama dikali tarif ruang ditambah tarif dokter dikali jumlah visitnya. Kita coba run. Jadi bisa dilihat totalnya yang pertama
ada 850.000, yang kedua ada 2.200.000. Nah, sekarang udah selesai ke look up dan calculate, kita langsung masuk ke yang selanjutnya, itu kita bikin bands. Di SMDB Grid kita cari bands, terus kita ketikin yang pertama dokter, terus ruangan. Dokter tuh berarti bands-nya jadi 0, ruangan bands-nya jadi 1. Klik 2 kali di SMDB Grid yang keempat, kita pilih RF dokter sama visit. Ganti band indeksnya jadi 0 karena yang tadi dokter. Terus kita pindah-pindahin aja. Kita hapus yang nggak butuh untuk ditampilin. RF dokter, visit, terus ruangan dan lamanya kita ganti band indeksnya jadi 1. Kita pindahin juga biar lebih rapi. Kalau untuk menurut soalnya, jadi si pasiennya habis ID, kita pindahin aja. Terus di properties kita cari X option, terus IO draw band jadi true. Nanti bakal tampil jadi kayak gini. Dokter, RF dokter sama visit itu jadi nyatu ya. RF ruangan sama lamanya juga jadi nyatu. Ini juga hapus aja beberapa field yang emang gak butuh untuk ditampilin. Kita coba run. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Dokter itu RF dokter sama visit nyatuin bands-nya. Ruangan itu RF ruangan sama lamanya. Sekarang udah selesai, kita langsung masuk aja ke bagian yang paling akhir, itu buat memperindah si tampilan dari SMDB Grid-nya. Yang pertama kita ganti dulu label dokternya, kita ganti size-nya jadi 13. Terus font-nya kita ganti. Kita jadi bold aja font-nya, jadi lebih kelihatan. Terus yang pasien juga kita ganti font-nya 13, stylenya juga bold, ruangan juga sama. Transaksi juga sama, stylenya 13, size-nya 13 sama font stylenya bold. Kalau udah, kita langsung masuk ke jQuery 1, klik 2 kali, terus untuk tarif di display formatnya kita kasih pagar, koma pagar itu untuk ribuan. Untuk pembatas ribuannya. Di jQuery 3 juga tarifnya dikasih yang sama, hashtag koma hashtag.
Di yang keempat juga buat totalnya, kasih pagar, koma pagar. Kalau udah, kita lihat dulu jalan atau enggak. Kita lihat jadinya bakal kayak gitu, 800,000 untuk pembagi ribuannya, 1,000 untuk 1 juta dan lain-lain. Terus klik di dua kali di SMDB Grid yang pertama, kita add all fields, terus di Z-query kita ganti yang ID, display width-nya jadi 5 biar lebih tipis, nama jadi 20, spesialis juga jadi 20 aja, tarif kita ganti jadi 8. Kalau udah, klik 2 kali di SMDB Grid-nya, pilih semuanya, terus ganti alignment-nya di TA Center, alignment title-nya juga di TA Center. Kalau udah, kita pilih yang ID, caption-nya ganti jadi ID. Terus kita pilih nama, ganti caption juga jadi nama. Kita pilih spesialis, ganti captionnya jadi spesialis. Yang terakhir, tarif, kita ganti title captionnya jadi tarif. Kalau udah, kita ke Z-query 2, klik 2 kali, terus buat ID-nya kita ganti display width-nya jadi 5. Namanya jadi 20, atau 15 aja biar lebih tipis. Gendernya nggak usah kita ganti. Terus ke usia kita ganti jadi 8 aja. Gendernya tetap 6. Untuk ref gender tetap 6. Kalau udah, kita klik 2 kali di SMDB Grid yang pasien, kita add all semuanya, terus kita blok semua, ganti alignment-nya jadi TA Center, sama title alignment-nya jadi TA Center juga. Kalau udah, kita pilih yang ID. Kita ganti caption-nya jadi ID. Nama kita ganti caption-nya jadi nama. Gender juga kita ganti title caption-nya jadi gender. Usia, terus ref gender jadi gender. Yang tadi itu gender tuh jadinya P atau W ya. Terus di ruangan Z-query 3, ID-nya ganti display width-nya jadi 5, namanya ganti jadi namanya jadi 20 atau 15 aja juga cukup. Kelasnya kita ganti nggak usah, tarifnya 10 udah cukup. Terus kita klik 2 kali di SMDB Grid-nya, add all, terus kita blok, alignment-nya kita TA Center, title alignment-nya juga TA Center. Kalau udah, ID-nya kita ganti title caption-nya jadi ID. Namanya juga jadi nama, title caption-nya, terus
kelas jadi kelas. Untuk tarif underscore 084 title caption jadi tarif. Kalau udah, kita ke Z-query yang keempat. Kita klik 2 kali, terus ID-nya kita ganti display width-nya jadi 5. Terus kita ke visit dulu aja, ganti jadi 5 juga, lama juga display width-nya jadi 5. RF pasien jadi 15, RF dokter juga 15 saja. Terus tarif dokternya 10, totalnya 10, sama RF ruangan ya, belum tadi RF ruangan. RF ruangan jadi 15. Kalau udah, kita klik 2 kali di SMDB grid-nya aja. Untuk ID atau kita blok dulu semua alignment-nya jadi TS Center, title alignment-nya juga jadi TS Center. Kalau buat yang pertama ID, kita caption-nya ganti jadi ID, RF pasien jadi nama, RF dokter jadi nama juga. Karena dia udah di ban sama dokter, jadi tinggal kasih nama aja. Terus visit juga visit aja, karena udah masuk ban-nya sama dokter. Terus ruangan kita ganti jadi nama aja. Terus untuk lama kita ganti jadi inap, buat lama inapnya, sama RF total jadi total. Sekarang kita rapihin aja si SM navigatornya biar lebih tersusun. Kalau udah dirapihin, kita coba run. Kita save dulu, save all, terus kita coba run. Jadi untuk tampilan akhirnya bakal kayak gini. Untuk tabel dokter, pasien, ruangan bisa dilihat, terus find, filter, print, sama untuk ekspornya. Ini untuk printnya udah diatur juga, ID, nama pasien, dokter, dan lain-lainnya. Terus untuk ekspor kita lihat. Ini untuk ekspornya juga udah beres. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.